Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya M. Hadi Wijaya, NPM 1921010255 dari kelas D semester 6 Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, untuk memenuhi tugas UTS Bantuan Hukum dan Advokasi dengan dosen pengampu Bapak Hasanuddin Muhammad SHMH. Di sini saya ingin menjelaskan catatan kritis saya terhadap pelaksanaan bantuan hukum yang ada di Indonesia. Berbicara tentang bantuan hukum, tentu terlebih dahulu kita mesti mengetahui apa arti dan pengertian dari bantuan hukum tersebut. Nah, bantuan hukum ini adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Dan penerima bantuan hukum ini adalah orang atau sekelompok orang miskin atau benar-benar tidak mampu. Nah, pemberian bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang diberikan layanan bantuan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum. Kemudian juga bantuan hukum ini merupakan instrumen yang sangat penting sebagai bagian dari perlindungan hak bagi setiap individu manusia yang dimiliki oleh setiap warga negara. Nah, dalam pemenuhan hak tersebut, pemerintah telah menyediakan sarana bantuan hukum secara cuma-cuma atau gratis bagi masyarakat yang benar-benar kurang mampu ketika berhadapan dengan hukum. Nah, namun kondisi saat ini bahwa tidak banyak diketahui oleh masyarakat yang kurang mampu, sehingga masih banyak masyarakat tidak mengetahui bahwa adanya fasilitas tersebut yang menyebabkan mereka merasa kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah dalam pemenuhan haknya. Selanjutnya, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum, di dalam ketentuan pasal 4 bahwa menyatakan ruang lingkup bantuan hukum ini yang pertama yaitu bantuan hukum diberikan kepada penerima bantuan hukum yang menghadapi masalah hukum. Kemudian yang kedua, bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara, baik itu litigasi maupun non-litigasi. Selanjutnya yang ketiga yaitu bantuan hukum sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 tadi meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum penerima bantuan hukum. Kemudian selanjutnya yaitu di pasal 5 tentang Undang-Undang Bantuan Hukum bahwa menyatakan yang pertama itu penerima bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 tadi bahwa meliputi setiap orang atau sekelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak atau mandiri. Kemudian yang kedua itu hak dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tadi meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan, dan berusaha atau perumahan. Nah, yang dapat saya simpulkan dari pasal-pasal di atas bahwa catatan kritis saya tentang pelaksanaan bantuan hukum yang ada di Indonesia ini adalah bahwa selama ini pemberian bantuan hukum yang dilaksanakan belum sepenuhnya menyentuh pada lapisan setiap individu atau sekelompok masyarakat
yang benar-benar tidak mampu. Mengapa saya katakan demikian? Karena kesulitan akses yang eh, menjadikan penghambat dalam mengakses keadilan. Ini menyebabkan mereka belum maksimal dalam memperoleh dan mewujudkan hak-hak konstitusional mereka itu sendiri. Nah, semestinya hal ini tidak perlu terjadi bila mana mereka mendapatkan pemahaman mengenai adanya suatu aturan yang mengatur berkenaan dengan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma ataupun gratis, bagaimana yang diamanatkan dari undang-undang bantuan hukum yang telah menjamin akan hak-hak konstitusional dari individu atau kelompok masyarakat yang benar-benar tidak mampu. Dalam penerimaan bantuan hukum bagi masyarakat yang benar-benar tidak mampu, mereka ini memiliki hak. Yang pertama itu mendapatkan bantuan hukum hingga masalah hukum ini selesai atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dan selama penerimaan bantuan hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa. Kemudian yang kedua, mereka ini mendapatkan bantuan hukum sesuai dengan standar bantuan hukum dan kode etik advokat. Kemudian yang ketiga, mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian bantuan hukum yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya yaitu tentang kebijakan bantuan hukum yang saya lihat saat ini belum menjangkau dan meluas pada perwujudan akses keadilan yang menyeluruh, baik itu dari sisi jumlah dan persebaran pemberi layanan bantuan hukum dalam menyelenggarakan bantuan hukum di tingkat daerah. Nah, pelaksanaan kebijakan bantuan hukum ini tidak diikuti oleh kualitas pemberian layanan, baik terkait dengan standar layanan bantuan hukum, baik itu pendidikan pemberian bantuan hukum dan sarana pendukung bagi organisasi pemberi layanan bantuan hukum. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan terkait catatan kritis saya terhadap pelaksanaan bantuan hukum yang ada di Indonesia. Apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.